Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pimpinan Majlis Ta'lim Al-Hasanah Al-Mukarramah Ibu Nur Hasanah, Bapak Haji Ismail beserta keluarga besar, DKM Masjid Jami Al-Khair beserta segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita termasuk orang yang paling beruntung. Hadirnya kita di tempat ini untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling disayang oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid bukan tradisi, memperingati Maulid bukan kebiasaan tahunan, tetapi memperingati Maulid merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Karena di antara nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dan besar, ada satu nikmat Allah yang lebih besar, yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Nabi Muhammad, adanya dunia dan isinya termasuk kita. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita kenal Islam, kita beriman kepada Allah, kita kenal Quran, dan kita tahu bagaimana cara mendidik anak dan istri, mendidik keluarga dan masyarakat. Ini sebab adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin wal hadirat yang saya hormati, dulu di zaman Nabi Muhammad ada satu kampung. Di kampung itu ada satu majelis khusus kaum ibu, majelis khusus kaum muslimat. Di situ ibu-ibu setiap hari Senin berkumpul. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa uang, ada yang bawa baju bekas yang masih bagus, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Ini terjadi bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun, sampai Nabi mendengar berita seperti ini. Akhirnya Nabi memanggil seorang sahabat untuk mendatangi majlis taklim kaum ibu, untuk bertanya kenapa ibu setiap hari Senin mengeluarkan makanan, mengumpulkan makanan dan uang serta pakaian, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Pimpinan majlis menjawab, saya melakukan sodakoh masal ini tidak lain karena saya mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa dalam rangka mensyukuri hari kelahirannya. Sedangkan kami ini perempuan, kadang-kadang hari Senin datang bulan, berhalangan, tidak bisa berpuasa, jadi kami ganti dengan sodakoh masal setiap hari Senin. Pulanglah sahabat untuk membawa jawaban dari pimpinan majlis taklim kaum ibu. Begitu disampaikan kepada Nabi, Nabi langsung menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahumullah. Apa kata Nabi? Salasatun yadkhulunal jannata bighairil hisab. Ada 3 golongan manusia yang aku jamin masuk surga nggak pakai ditanya lagi. Sebab orang masuk surga ini macam-macam. Ada yang masuk surga dihisab dulu di akhirat. Di akhirat nggak usah 1 tahun, 1 hari 1000 tahun. Matahari sudah nempel dengan kepala. Bagaimana panasnya kita? Apakah ibadah kita diterima atau tidak? Apakah dosa kita diampuni atau tidak? Ada juga orang yang masuk surga tapi masuk neraka dulu, dicuci oleh Allah dosanya.
Berapa lama? Nggak usah 1 tahun, 1 hari 1000 tahun. Bagaimana panasnya api neraka. Tapi 3 golongan ini dijamin oleh Nabi, kalau masuk surga nggak pakai ditanya lagi, nggak pakai diperiksa lagi, masuk surga dengan sendirinya tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah. Yang pertama, rajulun a'zamu miladi bisururin wabtihaj. Orang yang mengagungkan, merayakan, mensyiarkan hari kelahiranku dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid Nabi ini bukan sembarangan. Ada jaminan dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwanan wa hayyaan lahum ta'aman wa amilan salihan ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa yang mengumpulkan orang banyak, ini sahibul bait atau panitia, dikumpulkan kita di satu tempat yang mulia berdepanan dengan masjid. Tujuannya tidak lain untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Dari mulai kita duduk diajak baca Quran lewat pembacaan surat Al-Fatihah, diajak berzikir lewat tahlil, diajak bersolawat lewat pembacaan Maulid Nabi, kemudian kita diajak mendengarkan ayat suci Al-Quran, kemudian kita diajak untuk mendengarkan tausiah agama, terakhir kita dijamu. Maka semua ini yang hadir, terutama sahibul bait yang mengadakan maulid, dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat bersama golongan para syuhada. Dengan golongan orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, orang-orang yang bertauhid, yang kuat iman Islamnya, yang jujur perilakunya, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dimasukkan ke dalam surga dengan penuh kenikmatan dan keindahan. Saudara-saudara, ketika kita tadi baca maulid, ya, jangan dikira Nabi Muhammad tidak hadir. Jangan dikira malam ini yang hadir cuma manusia. Ribuan malaikat ikut hadir malam ini. Kata siapa, Beb? Kata Imamuna Jalaluddin Asyuti rahimahumullah, ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaika wa mutawwafuna bin nur. Apabila di satu rumah atau di satu tempat masjid, majlis taklim, dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad, apakah itu maulid azab, simtu duror, maulid diba, syaraful anam dan lain sebagainya, dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai akhir, malaikat berdatangan. Berapa jumlah malaikat yang datang? Yang kita kenal malaikat 10, tapi Allah menciptakan malaikat ribuan. Malam ini datang semua di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk mengawal junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi lihat wajah kita, Nabi lihat kita baca sholawat, Nabi lihat kita membaca asyraqah dan membaca marhabat dan sebagainya. Nabi Muhammad mengingat, insya Allah besok di hari kiamat orang ini akan aku beri syafaat nanti. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya kembali dengan ucapan Nabi tadi. Pertama, orang yang memperingati maulid akan mendapat jaminan dari Nabi Muhammad kalau meninggal, kalau masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, siapa ya Rasulullah? Rajulun aktsaru sholata alayya, orang yang memperbanyak sholawat kepada aku. Ibu-ibu, bapak-bapak, amal umat Nabi Muhammad yang paling gratis cuma sholawat. Kalau kita sholat harus wudu. Kita kalau sholat harus mustaqbilal kiblat. Kita kalau sholat harus dalam keadaan khusyuk. Tapi lain dengan sholawat. Biar gak berwudu dapat pahala, biar gak karena Allah pun dapat pahala. Justru dengan sholawat ini Allah ampuni dosa kita. Lihat Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga. Berapa tahun Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah, tobatnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga istighfarnya Nabi Adam masih ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi oleh Allah tidak dijawab. Tobatnya Nabi Adam belum diterima.
Malaikat Jibril kesian lihat Nabi Adam. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Turun malaikat Jibril, dibisikkan Nabi Allah Adam, ya Adam, kalau kamu pengen diterima tobatmu oleh Allah, coba kamu sebut nama Muhammad. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah. Orangnya belum ada, tapi cahayanya sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Namanya sudah tertulis di pintu surga. Coba kamu sebut, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, terimalah aku punya tobat dan ampuni dosa-dosaku. Kemudian Nabi Adam berkata, ya Allah, sekian tahun kami memohon ampun kepadamu ya Allah, tapi kau tidak menjawab ya Allah. Untuk kali ini ya Allah, terimalah tobatku dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad. Langsung Allah menjawab, ya Adam, kalau andainya engkau tidak sebut Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kamu tidak akan aku ampuni. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, orang yang tobat dengan sholawat itu lebih cepat diterima oleh Allah ketimbang dengan istighfar. Kalau istighfar harus nangis, harus menyesal, harus berjanji tidak akan berbuat lagi. Tapi kalau sholawat, asal kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan niat saya niat mohon ampun kepada Allah, langsung Allah ampuni. Kenapa? Allah tidak lihat kita ikhlas atau tidak, tapi yang dilihat oleh Allah, mulut kita sedang menyebut nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Kemudian yang ketiga siapa ya Rasulullah? Orang yang kau jamin masuk surga tanpa hisab. Wa rajulun yusalli faridatan an jama'atin. Orang, yaitu laki-laki khususnya, yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Saudara-saudara, masjid yang kita bangun ini besok bakal menuntut kita nanti di akhirat. Kalau masjid ini cuma sekedar dibangun tapi tidak dimakmurkan, maka ini masjid bakal menuntut kita. Makanya wajib masyarakat, tetangga masjid, untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, di situ kita belajar Quran bersama para guru, di situ kita berwirid, membaca ratib, membaca sholawat, sehingga ini masjid nanti akan membela kita di saat kita nanti di hari kiamat. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya teringat ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dalam keadaan kurang sehat, sakit yang akan menjelang ajalnya, boleh dikatakan sakit keras lah. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, atanzilu ba'di. Hei Jibril, apakah engkau akan turun ke dunia ini setelah aku tiada? Apakah engkau akan turun lagi ke bumi ini setelah aku tiada? Dijawab oleh malaikat Jibril, aku akan turun kembali ke dunia ini 10 kali. Apakah engkau membawa ajaran Allah? Tidak. Aku turun ke dunia ini tidak lain untuk mencabut kemuliaan yang ada di bumi. Apa yang pertama dicabut oleh malaikat Jibril? Raf'ul mahabbah. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Nabi Muhammad. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Islam. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Quran. Makanya zaman sekarang jangan heran kalau ada orang Islam gak demen agama Islam. Jangan heran kalau ada orang Islam gak demen sama nabinya sendiri. Jangan heran kalau ada orang Islam gak suka dengan Qurannya. Jangan heran kalau ada orang Islam gak suka dengan pendidikan agama. Kenapa? Sudah dicabut oleh malaikat Jibril. Na'udzubillah. Saudara-saudara hadirin, amal kita begitu banyaknya, ibadah kita begitu banyaknya, sedekah kita begitu banyaknya. Begitu ditanya oleh malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga, apa yang menyebabkan engkau mau sholat? Apa yang menyebabkan engkau mau baca Quran? Apa yang menyebabkan engkau beriman kepada Allah? Kalau kita jawabnya, itu hasil usahaku, itu karena semangatku, ditutup pintu surga oleh malaikat Ridwan. Tapi kalau kita jawab,
saya bisa sholat, saya bisa beriman kepada Allah, saya bisa baca Quran, karena wasilah Nabi Muhammad yang mengenalkan kita kepada Allah, baru dimasukkan surga. Artinya apa? Tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bisa melakukan amal ibadah. Tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bisa mengenal Islam. Maka oleh karena itu umat Islam di akhir zaman seperti ini wajib mengenalkan anak-anaknya kepada Nabi Muhammad. Dulu ada orang datang kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya Habib, saya kepengen punya anak-anak yang soleh dan soleh. Kata Habib Abdullah, gampang. Coba perintah Nabi kamu amalkan. Coba perintah Nabi kamu kerjakan. Apa perintah Nabi? Adibu auladakum ala thalathi khisal. Ajari anakmu tentang 3 perkara. Hubbi nabiikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Ajarkan anakmu agar cinta kepada Nabi. Kenapa anak kita mesti cinta kepada Nabi? Anak kalau udah cinta kepada Nabi pasti nurut. Nabi perintahkan sholat tepat waktunya, dia bakal sholat tepat waktu. Nabi melarang jangan durhaka sama orang tua, nggak bakal durhaka. Nabi melarang jangan bergaul bebas yang bukan muhrimnya, dia tidak akan bergaul bebas. Kenapa? Yang memerintahkan dan yang melarang orang yang dicintai oleh anak kita. Lihat anak kita kalau udah cinta dengan seseorang, musim bola, ya. Oh, anak-anak kita cinta dengan bola. Padahal bukan pemain bola, pakai kaos bola, pakai sepatu bola, rambutnya dipotong persis kayak pemain bola. Kalau ditanya, Anda pemain bola? Tidak, saya cuma cinta. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau udah cinta sama artis, Masya Allah, bukan di sini ya, di sana ya. Pakaiannya artis semua diikuti. Ada artis demennya baju coklat semua. Kalau artis mau dandan kayak apa, memang badannya dirawat, wajahnya dirawat. Kalau kita mau borok-borok merawat badan, betul nggak? Kita kalah sama lapar. Kalau udah makan udah lupa bakal gemuk atau langsing. Akhirnya ibu-ibu pakai baju coklat, titeknya warna coklat. Maaf ya, orangnya gemuk, bibirnya tebel. Pakai liven warna coklat, dikasih minyak terus kondangan. Kata orang apa? Cakep, bukan kayak semur tahu. Betul nggak? Orangnya gemuk, bibirnya doer. Pakai warna coklat terus dikasih minyak kayak semur tahu. Ada lagi ibu-ibu yang suka dengan artis, kebetulan artisnya suka baju ungu, pakai baju serba ungu, pakai eyeshadow-nya ungu, pakai livennya ungu, kemudian kiteknya ungu, tasnya warna ungu, berangkat kondangan. Kata anak muda, Pak, kesian tuh ibu, habis ditabokin malakinya, lihat kitanya biru semua. Kenapa ada ibu-ibu seperti itu? Karena dia cinta. Begitu dia cinta, dia lupa dirinya cakep atau tidak, pantas atau tidak. Maka oleh karena itu, kalau anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, pemuda kita cinta pada Nabi Muhammad, insya Allah ini kampung aman. Gak ada narkoba, gak ada pemabokan, gak ada kekurang ajaran. Akhlak-akhlak Nabi bakal diikuti oleh para pemuda-pemuda kita. Maka oleh karena itu, di luar peringatan Maulid, majelis-majelis harus menyerukan kepada masyarakat untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, suami ibu cinta kepada ibu sampai di mana? Tahu nggak? Tahu nggak? Sampai di ibu masih muda. Kalau ibu udah tua peot, bakal nyari lagi. Betul nggak? Istri juga cinta sama suami, gimana fulus? Kalau udah nggak ada fulus, dia nyari lagi. Tapi lihat cintanya Nabi Muhammad. 23 tahun Nabi berdakwah, 23 tahun Nabi berjuang, difitnah, dicaci, dimaki, dihina, tetap Nabi Muhammad berdakwah. Kenapa? Karena sayang kepada umat. Begitu Nabi Muhammad sakit, malaikat Israel datang, malaikat Jibril di sebelah kanan, kemudian Siti Fatimah di sebelah kiri, sahabat di belakang Nabi. Begitu Nabi dicabut ruhnya atau ditarik ruhnya sampai di dengkul atau di lutut, Nabi berkata kepada Israel, ya Israel, tolong berhenti sebentar. Saya nggak kuat merasakan sakitnya dicabutnya. Saya nggak kuat merasakan perihnya dicabutnya. Langsung malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad menjawab,
Ya Habibar Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan, yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya kecuali itu. Kaget Rasulullah. Kalau yang paling pelan saya nggak kuat, yang paling ringan saya nggak kuat, yang paling halus saya nggak kuat, wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Pasti umatku akan kesakitan ya Allah. Di situ Nabi Muhammad tidak peduli dengan rasa perih dan sakit. Di situ Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, walaupun sakit aku akan hadapi, walaupun sakit aku sabar, aku akan tahan, tapi aku minta satu ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang nanggung ya. Wafatlah Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk kubur, sampai detik ini kita didoakan setiap hari Senin dan Kamis. Karena setiap hari Senin dan Kamis amal kita dilaporkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini amal umatmu. Umatmu bersolawat, umatmu sholat, umatmu berbuat baik. Nabi bersyukur kepada Allah. Begitu ada laporan umatmu berbuat maksiat, umatmu berbuat salah, Nabi memohon, ya Allah ampuni umatku ya Allah. Umatku itu lemah ya Allah. Umatku gak tahan terhadap godaan setan ya Allah. Umatku gak kuat ya Allah terhadap hawa nafsunya ya Allah. Jikalau engkau cinta kepada aku ya Allah, jangan kau lihat akhlak umatku yang tidak baik. Ampuni ya Allah karena aku ya Allah. Di situ langsung Allah ampuni kita. Terus terang ibu-ibu, bapak-bapak, untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita jadi umat-umat Nabi yang lain, salah dikit dilaknat oleh Allah. Lihat umat Nabi Musa, cuman gara-gara mancing di hari Sabtu hari sucinya, itu dikutuk, dilaknat, jadi monyet, jadi babi. Lihat umat Nabi Muhammad, sholat Jumat gak sholat Jumat, maka di depan setu mancing. Alhamdulillah gak ada yang jadi monyet, gak ada yang jadi babi. Kenapa? Karena permintaan Nabi Muhammad. Sampai Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kebebasan umatku untuk bertobat ya Allah. Dijawab oleh Allah, aku berikan kebebasan umatmu untuk bertobat 1 tahun sebelum meninggal. Oh, umatku gak bakal kuat ya Allah. Jangan ya Allah. Kalau begitu 1 bulan, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 minggu, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 hari, jangan ya Allah. Kalau begitu 1 jam sebelum meninggal, jangan ya Allah. Kalau begitu, hai kekasihku Muhammad, aku berikan kebebasan umatmu untuk bertobat sampai roh di tenggorokan. Kalau rohnya sampai di dengkul, kita bertobat, masih diterima tobat kita. Kalau rohnya sampai di perut, kita bertobat, diterima tobatnya. Kalau rohnya sudah di tenggorokan, ditutup pintu tobat. Ini berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad. Sekarang saya mau bertanya, apa sih balasan kita untuk Nabi Muhammad? Hadiah apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad? Nabi gak butuh harta kita. Nabi gak butuh kekayaan kita. Nabi gak butuh apa yang kita punya. Cuman Nabi pesan satu, jangan kalian datang menghadap Allah dalam keadaan berdosa. Aku malu kepada Allah. Aku sudah bersungguh-sungguh berusaha agar umatku diampuni oleh Allah, mendapat derajat yang sangat tinggi. Umatku datang dengan membawa maksiat dan salah. Maka oleh karena itulah malam ini ayo kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad manusia suci yang gak ada dosanya, tapi dalam 1 hari tidak kurang 100 kali bertobat kepada Allah. Apa salahnya Nabi? Dalam 1 hari Nabi Muhammad 100 kali bertobat kepada Allah. Bukan istighfar. Kalau istighfar banyakkan kita, tapi taubatan nasuha. Padahal Nabi Muhammad maksum, orang yang suci, orang yang dibersihkan, orang yang dipelihara oleh Allah lahir batinnya daripada perbuatan dosa. Tapi Nabi Muhammad masih bertobat kepada Allah. Sehingga Nabi berseru dalam hadis, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam 1 hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Nabi kalau sholat tengah malam, itu tangisannya sampai kedengaran di kamar Siti Fatimah. Sehingga sahabat Nabi pada curiga. Jangan-jangan Nabi Muhammad lagi susah. Jangan-jangan Rasulullah lagi menderita. Kok tiap malam nangisnya begitu mendalam. Sehingga sahabat melaporkan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah,
Tolong tanyakan kepada ayahmu, ada apa kok tiap malam nangis begitu dahsyatnya? Siti Fatimah tiap malam melihat ayahnya nangis, mencucurkan air mata. Lama-kelamaan Siti Fatimah nggak kuat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dipeluk pundaknya Rasulullah oleh Siti Fatimah. Kemudian ekor sorban Nabi diusapkan di wajahnya. Kebetulan di sebelah Nabi itu ada cangkir yang sudah kering. Diperas air mata Nabi setengah cangkir. Wahai ayah, kenapa ayah setiap malam menangis seperti ini? Apa ayah lagi susah? Apa ada orang yang dolim? Apa ada orang yang jahat kepada ayah? Dijawab oleh Rasulullah, ya Fatimah, saya belum pernah menangis karena dihina orang. Saya belum pernah menangis karena saya miskin. Saya belum pernah menangis karena saya lapar. Saya menangis karena malu kepada Allah. Allah sayang kepada aku. Aku diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk, seindah-indahnya makhluk, seganteng-gantengnya makhluk. Kalau Nabi Yusuf ganteng itu baru setetes dari nur Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad 1000 kali lebih cakep daripada Nabi Allah Yusuf. Surga diciptakan karena aku. Dunia dan isinya diciptakan karena aku. Umatku dimuliakan oleh Allah, diberi kebebasan oleh Allah karena aku. Sedangkan aku ini harus membalas apa kepada Allah? Ibadah saya belum tentu bisa termasuk syukurku kepada Allah. Padahal ibadah Nabi itu ibadah yang paling super. Malaikat rukuk dan sujud hanya mengikuti sujudnya Nabi Muhammad, rukuknya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih belum merasa puas dengan amal ibadahnya. Begitu pula Nabi Muhammad suci bersih, tapi Nabi Muhammad tidak merasa sok suci. Tiap hari Nabi bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Oleh karena itu saya mengajak kepada ibu dan bapak, mari sepulangnya kita dari majlis ini, kita kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan tuh. Ya, umur manusia jangan dihitung 1 tahun. Umur manusia itu dihitung pas waktu adzan. Subuh panjang umur, alhamdulillah, masih kedengaran suara adzan. Bangun, sholat subuh, tunjukkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah bahwa saya masih hidup. Kalau tadi pagi ada yang meninggal, sekarang udah dikubur. Apa yang terdapat di kubur? Belum tentu dia selamat, belum tentu dia enak. Mungkin dikubur ada siksa, mungkin dikubur Allah kirim api neraka. Alhamdulillah kita masih sehat, masih panjang umur, bisa hadir tempat ini. Mumpung masih ada waktu, kita minta ampun kepada Allah. Ya, kemudian nanti ketemu Tuhor, alhamdulillah ya Allah, saya masih panjang ya Allah, saya masih ada umur ya Allah. Wujudkan syukur kita lewat sholat itu. Nanti ketemu asar begitu, ketemu maghrib begitu, ketemu isya begitu. Kenapa? Malaikat Israel pencabut nyawa itu dalam waktu 1 hari 24 jam 70 kali nengokin kita. Alhamdulillah malam ini ditengokin oleh Israel. Ya, ibu-ibu lagi sholawatan, ibu-ibu lagi memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Nanti datang lagi malaikat Israel melihat ibu-ibu, bapak-bapak lagi zikir. Nanti datang lagi ngelihat kita, ibu-ibu lagi istighfar. Maka malaikat berkata, ya Allah, panjangkan umur manusia ini ya Allah. Karena aku senang ya Allah, tiap aku lihat dia lagi ibadah, tiap aku lihat dia lagi bersolawat, tiap aku lihat dia berzikir, panjangkan umurnya ya Allah. Tapi kalau malaikat Israel melihat kita dalam keadaan tidak sholat, melihat kita dalam keadaan bersenang-senang, umurnya sudah tambah tua, tapi ibadahnya kurang, apa kata Israel? Ya Allah, izinkan aku untuk mencabut nyawa orang ini ya Allah. Ini manusia gak tahu diri ya Allah, umurnya sudah kau panjangkan, tapi tidak digunakan untuk beribadah. Aku akan cabut rohnya, lebih sakit daripada yang sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada orang yang bisa membandingkan rasa sakitnya dicabut nyawa. Seandainya ada orang cabut gigi kita, biasanya kalau dicabut gigi kan disuntik dulu supaya nggak sakit. Nggak usah disuntik, dicabut. Bagaimana sakitnya? Ini roh lebih berat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kau katakan bahwa dicabut nyawa itu sakit, seperti sakitnya apa? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, pernahkah engkau melihat orang memotong kambing? Pernah. Lihat ketika orang motong kambing, ketika kambing dikulitin,
orang dicabut nyawa 1000 kali lebih sakit daripada kambing dikulitin. Begitu dikulitin, sakit, besok dimandikan, perih luar biasa. Makanya roh kita ketika kita dimandikan di atas. Ketika yang mandiin kasar, roh kita ngomong pelan-pelan, aku kesakitan. Cuman kita yang mandi tidak dengar. Ketika disolatkan, roh kita di atas. Ketika kita dibawa ke kubur, roh kita di atas. Lihat siapa yang nganterin, siapa yang melayat, siapa yang tak siap, roh kita. Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, yang nganterin semua pulang, roh masuk, hidup kembali, berurusan dengan malaikat munkar wa nakir. Makanya dikatakan oleh ulama, pahala yang pertama masuk ke dalam kubur, pahala yang pertama diperlihatkan kepada ahli kubur 2. 1, pahala sodako. Kapan itu? Waktu kita masih kecil, dibawa oleh bapak kita ke masjid. Anak kecil biasanya seneng tuh kalau masukin duit ke keropak. Zaman kita dulu kan 10 perak, ya, 10 perak bukan 100. 10 perak yang pertama kita masukkan ke dalam masjid. Begitu kita di dalam kubur, diperlihatkan pahalanya begitu besar dan mulia. Sampai ahli kubur berkata, ya Allah, kalau cuma 10 perak saya lihat pahalanya begitu istimewa. Kalau begitu hidupkan aku dari kubur ya Allah. Saya akan habiskan semua hartaku ya Allah, supaya kau berikan pahala yang begitu besar. Yang kedua, pahala orang yang baca Quran. Ibu baca surat Al-Ikhlas berapa kali salah satu hari? Ibu pernah baca surat An-Nas. Ibu pernah baca surat Yasin. Ibu bapak pernah baca surat Al-Muluk. Pokoknya selama hidup kita baca Quran, itu Quran akan menjelma. Kalau yang meninggal perempuan, dia akan menjelma menjadi perempuan yang paling cantik. Kalau dia seorang laki-laki, akan menjelma menjadi seorang laki-laki yang paling ganteng. Lalu Al-Quran yang sudah menjelma jadi manusia berkata, tenanglah wahai ahli kubur, aku ini adalah Quran yang sering kau baca. Aku akan membantumu dan aku akan menemanimu di dalam kubur. Maka oleh karena itu, Quran ini akan menjadikan satu teman kawan kita yang paling setia dalam kubur. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian. Saya ingin berbicara lebih lama, mengingat saya ditunggu di wilayah Cibogok, Cipayung. Insya Allah kalau ada waktu, ada umur, kita bisa berjumpa lagi. Sebelumnya saya minta keridhaan ibu-ibu, bapak-bapak untuk membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Sahibul Bait, Ibu Hasanah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, juga Bapak Haji Ismail dan anaknya, keluarganya, semuanya, termasuk menantunya Bapak Haji Didi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dan keberkahan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan peringatan Maulid malam ini yang diadakan insya Allah menjadi saksi di yaumil qiyamah kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.